Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi, dirahmati dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang menjelaskan tentang islah dzatal bain, atau mendamaikan permusuhan, mendamaikan orang yang sedang berselisih atau bermusuhan. Al-bain yang artinya adalah al-firaq, yaitu terpecah belah atau berpisah. Islah dzatal bain, mendamaikan permusuhan, yaitu menghilangkan sesuatu yang menjadikan mereka itu saling bertengkar, saling bermusuhan, baik itu yang menyebabkan peperangan sampai menjadi pertumpahan darah, atau karena harta, atau karena kehormatan, atau juga karena agama. Jadi seseorang yang bisa mendamaikan orang yang sedang bermusuhan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, dan jangan jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kalian jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala penghalang daripada sumpah-sumpah kalian. Antabarru, untuk kalian berbuat baik, wa tattaqu, dan bertakwa, wa tuslihu bainan nas, dan mendamaikan permusuhan antara manusia atau perselisihan antara manusia. Wallahu sami'un alim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar dan maha mengetahui. Maksudnya apa? Menggunakan sumpahnya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan dirinya tidak bisa berbuat baik karena sumpahnya, tidak bertakwa, tidak mendamaikan orang-orang yang sedang bermusuhan. Jadi bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan itu nggak boleh. Jangan sampai kalian itu bersumpah untuk tidak apa? Untuk tidak berbuat baik, untuk tidak bertakwa, untuk tidak mendamaikan orang yang sudah bermusuhan. Jangan jadikan sumpah-sumpah atas nama Allah itu penghalang atas perbuatan-perbuatan baik. Dan juga jangan sampai kita mempermainkan sumpah. Sumpah itu jangan enteng di mulut. Nah, dalam ayat ini kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan jadikan sumpah kalian atas nama Allah itu menjadi penghalang kalian tidak bisa melakukan kebaikan, ketakwaan, dan mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam apa? Dalam pembicaraan yang sifatnya rahasia, berbisik-bisik. Illa man amara bisadaqatin, kecuali dalam beberapa perkara. Salah satunya apa? Yaitu mengajak kebaikan untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau berbuat baik.
au islahim bainan nas, atau mendamaikan manusia yang sedang bermusuhan atau sedang berselisih. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang melakukan ini semua tujuannya, harapannya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang agung. Jadi orang yang sedang pembicaraannya itu dirahasiakan atau berbisik-bisik, dikatakan tidak ada kebaikan kecuali apa? Kalau itu ngajak sedekah, ngajak berbuat baik, kemudian menyatukan atau mendamaikan orang yang sedang bermusuhan atau berselisihan. Yas'alunaka 'anil anfal. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang anfal, ghanimah, rampasan perang, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah wahai Muhammad, kalau ghanimah itu lillah, war rasul, yang akan membagi Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lillah, untuk Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan antara satu dengan yang lainnya. Hubunganmu dengan yang lainnya. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan bertaatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya jikalau kalian benar-benar orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok sama-sama muslim, sama-sama mukmin, mereka berseteru, mereka berkelahi, mereka berperang, maka jangan didiamkan. Kita sebagai seorang mukmin juga harusnya apa? Mendamaikan yang sedang berselisih. Nah, kalau di zaman kita sekarang yang ada orang yang berselisih, kita ikut berselisih, condong ke salah satu daripada orang tersebut, bukannya mendamaikan. Padahal perintahnya Allah Subhanahu wa taala apa? Didamaikan, mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Dan orang yang mendamaikan orang yang sedang bermusuhan itu mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini perintah. Kalau sudah perintahnya Allah kita ngelakukan, kita ngerjakan, kita ngamalkan, ya berarti kita akan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Manusia itu di dalam tubuhnya memiliki persendian, dan setiap persendian yang ada pada diri manusia itu dituntut untuk bersedekah. Kula yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari ketika matahari itu terbit, ya'dilu bainal itsnaini sadaqatun, siapa yang mempersatukan, mendamaikan dua orang yang berselisih, maka itu adalah sedekah. Wa yu'inu rajula ala dabbatihi fayahmilu 'alaiha, membantu seseorang naik ke tunggangannya. Ada orang yang mau naik ke tunggangannya, kalau zaman dulu kuda atau keledai, kalau zaman ini mungkin kendaraan umum, mobil dan lain sebagainya. Kita kalau bantu, ada orang mau naik nggak mampu, kita bantu, maka itu bagian daripada sedekah. Au yarfa'u 'alaiha mata'ahu sedekah, atau mengangkatkan barangnya seseorang ke tunggangannya. Naikkan ke kudanya, naikkan ke keledainya, naikkan ke atas untanya. Kalau zaman sekarang naikkan ke kendaraannya, maka bantu mengangkatkan barangnya orang, itu bagian daripada sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, ucapan yang baik, kata-kata yang baik, dari itu zikir atau ucapan-ucapan yang baik yang kita sampaikan kepada orang lain, maka itu adalah sedekah. Wa kullu khutwatin yakhtuha ila salati sadaqah, dan setiap langkah yang dilangkahkan oleh seseorang menuju ke tempat sholat, menuju ke masjid untuk mendirikan sholat, maka itu adalah sedekah. Wa yumitul adza anit tariq sadaqah, dan menghilangkan sesuatu yang menghadang jalan. Jadi di jalanan ada batu, mungkin ada paku, kita memindahkan atau meminggirkan sesuatu yang menghalangi jalannya manusia, maka itu bagian daripada
daripada sedekah. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita, kulli sulama minan nasi sedekah. Setiap hari manusia itu dalam persendiannya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Tujuannya apa? Bersyukur atas persendian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Caranya dengan apa? Dengan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal baik setiap hari dan menjauhi sendi-sendinya tadi, dijauhkan daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kita itu ada kenikmatan yang kecil kita nggak sadarin, akhirnya kita nggak bersyukur. Mata, kita dikasih mata sama Allah, ini kan kenikmatan, dan kenikmatan yang besar. Dengan kedua mata ini kita bisa memandang, kita bisa jalan dan lain sebagainya, ngelihat keindahan dunia, keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan telinga, ini kenikmatan yang besar, harus disyukuri. Cara syukur yang benar gimana? Menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah. Kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Itu adalah syukur yang hakiki, syukur yang dituntut. Nah, kadang kita kadang sama yang besar saja masih belum mampu bersyukur dengan baik. Dikasih mata, kita masih belum betul-betul bersyukur. Kadang ngucap alhamdulillah saja atas kenikmatan mata yang Allah berikan kepada kita jarang. Apalagi kenikmatan yang kecil-kecil yang kadang kita lupakan. Apa? Persendian. Kita dikasih tangan alhamdulillah, tapi kalau persendian yang ada di tangan kita nggak bisa digerakkan, tangan kita nggak bisa nekuk. Kalau tangan kita nggak bisa ditekuk, makan kan susah. Berarti persendian yang bisa menjadikan tangan kita itu bisa ditekuk, bisa dijulurkan, itu kenikmatan yang harus disyukuri. Begitu juga dengan kaki. Kaki kita bisa berjalan, digunakan untuk berjalan. Kaki kita ada sendi-sendinya. Jadi kan persendian yang ada pada tubuh manusia itu ada yang menyebutkan sebanyak 360 persendian. Setiap sendi diminta untuk bersedekah. Tujuannya apa? Bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi persendian ini adalah kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan yang besar ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah. Bersedekah maksudnya apa? Menggunakannya untuk ketaatan. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita tata cara bersyukur atas setiap sendi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pertama apa? Kau mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, maka itu sedekah. Ada orang yang mau naik ke tunggangannya, mungkin orangnya tua atau mungkin ada sesuatu yang kurang dalam tubuhnya, jadikan dia kesusahan, maka kau bantu dia naik ke tunggangannya, maka itu sedekah. Atau kau mengangkatkan barangnya, dia punya barang, mau naik ke bis, gak mampu ngangkat orang tua, kau angkatkan, maka itu bagian daripada sedekah. Kau jalan di jalan ada sesuatu yang ganggu jalannya manusia, kau hilangkan gangguan tersebut, entah itu batu atau itu paku atau itu kayu yang kalau orang jalan nanti bisa ditakutkan celaka, jatuh. Kau inggirkan atau kau buang jauh daripada jalanannya manusia, maka itu bagian daripada sedekah dan itu berpahala, datangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amal-amal yang ringan. Ada orang mau naik tunggangan nggak mampu, kita bantu naik kan gampang. Tapi itu mendatangkan pahala dan termasuk bagian daripada sedekah. Setiap persendian yang ada pada diri kita. Kemudian wal kalimatut thayyib, ucapan yang baik, entah itu berzikir, tasbih, tahmid, sholawat, istighfar, tahlil, ucapan-ucapan yang baik itu bagian daripada sedekah. Atau kau mengucapkan sesuatu yang baik kepada seseorang, ketemu
Assalamualaikum, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga tambah sehat. Ucapan-ucapan yang baik. Itu juga bagian daripada sedekah. Dan langkah kaki manusia menuju untuk melaksanakan sholat ke masjid, untuk melaksanakan sholat, mau itu jaraknya jauh, mau itu jaraknya dekat, itu bagian daripada sedekah. Di jalan-jalan ngelihat ada sesuatu yang ganggu jalan, kita minggirkan, maka itu bagian daripada sedekah. Kelihatannya gampang, tapi ternyata pahalanya besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal-amal yang ringan seperti itu terkadang kita bisa lebih melakukannya ikhlas semata-mata karena Allah. Tapi kalau amal yang besar terkadang kita kalah sama riya. Tapi kalau yang ringan kita jauh daripada sifat riya. Kita keluar di jalan ada batu. Wah, ini kalau orang jalan nyandungi nih, bikin orang kesandung, kita minggirkan. Apa terus kita mau sombong? Saya baru saja alhamdulillah jauhkan batu di jalan supaya kalian itu kalau lewat gak tersandung. Tidak ada yang seperti itu. Karena nganggap ini sudah amal yang biasa. Akhirnya melakukannya apa? Lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk dibilang baik. Nah, kita juga tidak boleh meremehkan perbuatan baik. Semampu kita mampu berbuat baik apa, lakukan. Kumpulkan sebanyak mungkin amal soleh yang insya Allah kalau diterima akan membahagiakan kita kelak ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat Imam Muslim, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha, dan itu semua bisa dilakukan atau mendapatkan pahalanya dengan 2 rakaat salat duha. Ai yakfi mimma wajaba 'ala sulama min as-sadaqati salatud duha, yaitu cukup bagi seseorang yang punya persendian itu, bersyukurnya kalau tidak bisa ngamalkan yang itu semua, 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha, li'anna salata karena salat itu amalun bi jami'i a'dha'il badan, karena salat itu adalah suatu amalan yang segenap anggota tubuh itu bergerak. Jadi yang semua tadi disebutkan satu persatu bisa dirangkum dalam satu amal, yaitu apa? Rakaatan, 2 rakaat salat duha. Karena salat itu adalah sebuah amaliyah yang segenap anggota tubuh itu bergerak. Wa tashmalu jami'a ma dzukira minas shadaqati wa ghairiha. Dulu sampai disebutkan ada salah seorang yang tidak beriman kepada Allah, bukan seorang muslim, kagum ngelihat tata cara ibadahnya umat Islam. Karena apa? Ibadahnya umat Islam itu semua anggota tubuhnya bergerak. Tapi ketika dia ngamatin dari rukuk, sujud, i'tidal, ada satu yang dia lihat gak bergerak, apa? Leher. Lehernya ini tidak ada geraknya sama sekali. Tapi semuanya anggota tubuh bergerak. Begitu seorang muslim tadi sholat sampai pada at-tahiyat terakhir, kemudian dia salam menggerakkan lehernya, dia tambah kagum. Ternyata apa? Dalam sholat seluruh anggota tubuh manusia itu semuanya bergerak. Tangan ya bergerak, kaki ya bergerak, leher ya bergerak. Semuanya bergerak ketika seseorang itu mendirikan sholat. Nah, setiap persendian manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan sedekahnya sebagai bentuk rasa syukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kita bisa ngamalkan tadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Damaikan 2 orang yang sedang berselisih, giring kaki ke tempat, ke masjid untuk mendirikan sholat, ucapan yang baik, kemudian menjauhkan sesuatu yang ganggu jalannya manusia. Nah, itu bagian daripada sedekahnya persendian daripada manusia. Dalam hadis ini yang pertama apa? Mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Karena apa? Mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih itu merupakan amalan yang luar biasa. Dan kita dalam Islam diperintahkan untuk saling mencintai satu sama yang lain. Al-muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Nah, kalau kita menyadari muslim sama muslim itu saudara, jangan bertengkar. Kalau ngelihat ada muslim sama muslim yang bertengkar, jadilah engkau orang yang mendamaikan, bukan tambah ngobongin.
atau berpihak kepada salah satu yang akhirnya kau malah ikut bermusuhan dengan orang yang lain. Yang ada kalau ada yang bermusuhan, kau menjadi orang yang menengahi atau mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Dalam hadits Nabi SAW juga bersabda, laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas, bukanlah seorang pendusta seseorang yang mengislah antara dua orang yang sedang berselisih. Fayanmi khairan, karena dia menumbuhkan kebaikan, aw yaqulu khairan, atau mengucap kebaikan. Jadi dalam syariat Islam, seseorang itu didorong, diminta untuk mendamaikan seseorang yang sedang berselisih. Hatta wa in tahaqqaqa dzalika bil kidhbi, walaupun mendamaikannya itu nggak bisa kecuali dengan cara berdusta. Maka berdusta dalam hal ini, dalam hadisnya Rasulullah SAW disebutkan laisal kadzdzab, bukanlah sebuah kedustaan. Berdusta tidak boleh, tapi dalam hari ini dustanya nggak dosa. Misal ada dua orang yang berselisih, kemudian kita datang ke yang satu bilang saudaramu itu selalu muji-muji kau loh. Walaupun ini yang B ini ada A sama B berselisih. Kemudian kita datang ke yang A, terus ngomong kita, saudaramu fulan B, si B itu setiap hari muji-muji dirimu, ngatakan kalau kau itu orangnya baik, orangnya dermawan, padahal si B nggak pernah ngucap seperti itu. Wong ini dua orang berselisih, saling bermusuhan. Nah, kita berdusta tujuannya apa? Menumbuhkan cinta antara dua orang ini supaya baikan, dan ucapan yang disampaikan juga baik. Kemudian datang yang ke B juga ngomong, itu si A kemarin muji-muji dirimu, dia berkata kau itu baik, suka bantu, padahal si A nggak pernah ngomong, atau si B nggak pernah ngomong. Nah, yang seperti ini tidak berdosa. Lain halnya kalau dua orang sudah bermusuhan, kita datang yang ke A, si B ngomong, kamu ini kurang ajar, kamu ini suka memfitnah, wah ini malah ngobong-ngobong, nggak boleh. Tapi di sini ucapan yang baik dan tujuannya untuk kebaikan, menyatukan dua orang yang sedang berselisih. Tapi bukan sembarang dusta, tapi dustanya di sini memang diniatkan untuk menyatukan dua orang yang berselisih. Ucapannya juga ucapan yang baik, tidak melanggar haknya orang lain, tidak menzalimi, juga tidak menzalimi orang lain. Saking pentingnya dan saking besarnya pahala dan dituntutnya kita sebagai seorang muslim untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la taqata'u, jangan kalian itu saling memutus. Memutus tali silaturahmi, hubungan kekeluargaan. Kita itu muslim yang satu dengan yang lainnya bersaudara, jangan sampai diputus. Jangan sampai kita melakukan qat'ur rahim. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, kalau ketemu buang muka, nggak mau ngomong, nggak mau saling berhadapan. Wala tahasadu, jangan sampai saling mendengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslim, dan tidak dihalalkan bagi seorang muslim ayyahjura akhahu fauqa thalathin, menghejer saudaranya lebih daripada 3 hari. Gak diajak ngomong berselisih sampai lebih daripada 3 hari. Dalam perkara dunia ya, perselisihan yang sifatnya perkara duniawiyah, sampai gak ngomong berselisih sama saudaranya lebih 3 hari, dilarang dalam syariat Islam. Karena muslim yang satu dengan muslim yang lain itu bersaudara. Dalam hadis Nabi SAW bersabda la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang daripada kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia bisa mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Kita diminta untuk mencintai untuk saudara kita dari kebaikan-kebaikan, sebagaimana kita mencintai kalau kebaikan-kebaikan itu ada pada diri kita. Muslim sama muslim bagaikan satu bangunan. Jadi kita dituntut sama Rasulullah SAW, diminta untuk saling bersatu. Islam menjadikan kita bersaudara.
satu sama lain bersaudara, maka jangan sampai kita memutus hubungan persaudaraan, jangan sampai kita berselisih. Kalau sampai ada sesuatu yang nggak baik yang terjadi sama diri kita, maka kemudian jadilah orang yang pertama kali berupaya supaya perselisihan ini selesai. Lu yang salah dia kok. Ya kalau kau bisa memaafkan kesalahannya, kemudian kau datengin dia, kau minta maaf karena dia menganggap dirimu salah, apa salahnya? Yang penting apa? Perselisihan ini selesai. Daripada satu sama lain nganggap yang pihak yang lain salah, akhirnya nggak selesai-selesai. Akhirnya lebih dari 2 hari, 3 hari tidak bicara, ketemu nggak mau saling menyapa. Akhirnya sampai terjerumus ke dalam qat'ur rahim atau memutus tali persaudaraan, wa'iyadzubillah, malah mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abi Hurairah, tu'radul a'malu fi kulli yaumin khamis wa itsnain. Setiap hari Kamis dan hari Senin itu amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaum. Maka di hari itu orang-orang mendapatkan ampunan, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Siapa yang diampuni? Seluruh manusia yang tidak menyekutukan Allah kepada suatu apapun. Jadi di waktu itu Allah memberikan ampunan kepada siapa? Seluruh manusia selagi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siapa? Illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, arku hadaini hatta yastalihah. Tinggalkan 2 orang ini, tunggu, yang ini tidak dikasih dulu, ditunda dulu sampai mereka yang berselisih itu berdamai. Jadi sayang kan, semuanya dapat ampunan gara-gara kita musuhan sama orang, gara-gara kita berantem sama orang. Yang lain semuanya dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang berselisih ini dikatakan sama Allah, apa, tunggu dulu, yang ini jangan dikasih dulu, ditunda dulu sampai kedua orang ini saling berbaikan. Akhirnya kita mahrum dari maghfirah, diharamkan dari maghfirahnya Allah hanya karena apa? Perselisihan. Padahal orang yang bermusuhan, orang yang berantem, orang yang berselisihan itu hidupnya tidak enak, sumpek, mau tidur mangkel, keluar mangkel. Kalau ketemu orang yang dia selisihi, selintutan, lari, tidak kepingin deket dan lain sebagainya, tidak nyaman hidupnya. Yang ada kalau ada orang lain berbuat salah kepada kita, maafkan, kita berbuat salah, kita datang minta maaf, selesai urusannya. Hubungan kita jadi enak lagi, kita nggak mangkel, kita nggak sumpek. Hidup kita bisa jalan dengan normal lagi. Saya maafkan, dia salah sama saya ya. Nah, memang maafkan itu bukan sesuatu hal yang mudah, makanya pahalanya besar. Dan orang yang memaafkan itu bukan tambah hina, orang yang memaafkan itu tambah mulia. Dan tidak semua manusia itu bisa memaafkan. Yang bisa memaafkan itu orang-orang yang kuat. Ketika ada orang yang berbuat salah, kita bisa memaafkan, ya berarti kita sedang naik ke derajat manusia yang lebih kuat. Tapi kalau disakitin, marah, kemudian malah nyakitin orang yang nyakitin kita lebih berat, yaitu tidak ada kuat-kuatnya kita. Kenapa? Terpancing dengan amarah. Jadi setiap hari Senin dan hari Kamis dan hari Kamis tu'radul a'mal, amal-amalnya manusia itu dilaporkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada seluruh manusia yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Ada 2 orang yang bertengkar, satu sama lainnya berselisih, bertengkar, maka Allah tunda maghfirahnya, enggak langsung diberikan sama orang tersebut sampai kapan? Sampai kedua orang tersebut berbaikan. Jadi kita berselisih itu enggak boleh. Dan kalau kita ngelihat ada orang yang berselisih, maka kita damaikan, karena mendamaikan 2 orang yang berselisih itu mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Jawahirul Lu'riyah, dulu pernah kita baca,
Ada seseorang yang punya istri, istrinya kerjaannya bikin rajutan dari kapuk. Pekerjaannya ngumpulkan kapuk, kemudian dibikin benang atau dibikin wol atau dibikin rajutan lah. Kalau sudah jadi sama suaminya dibawa ke pasar. Sampai di pasar hasil karyanya tadi dijual dengan harga 1 dirham. Nanti kalau sudah laku 1 dirham, uangnya dibagi 2. Setengah dirham dibuat kulaan kapas, setengah dirhamnya lagi buat menafkahi dirinya dan istrinya, buat makannya keseharian. Tiap hari kerjaannya cuma seperti itu. Sampai pada suatu hari ini si yang laki ini pergi jualkan barangnya, laku seperti biasa 1 dirham. Mau dibelanjakan setengahnya beli buat modal besok, setengahnya lagi buat makan dia sama istrinya. Dia dapetin di pasar ada 2 orang yang sedang berkelahi, berantem, berselisih sampai mau bunuh-bunuhan. Maka akhirnya dia datang, ini orang yang berantem, kalian ini kenapa kok berantem sampai mau bunuh-bunuhan? Ini orang punya utang sama saya 1 dirham, saya minta gak dibayar-bayar. Jadi yang nagih ini marah. Katanya pedagang tadi sudah usah marah, ini uang 1 dirham ambil, yang penting kalian berdua tidak bertengkar, gak bunuh-bunuhan. Bukan utangnya dia, bukan dia yang utang, orang lain. Mungkin dia nggak kenal. Tapi karena dia ngelihat 2 orang yang sedang berselisih mau bunuh-bunuhan, dia damaikan. Sebabnya apa? Utang. Berapa 1 dirham? Ambil nih 1 dirham. Pulang ke rumah tangan kosong. Biasanya bawa makanan dari uang setengah dirham dan bawa kapok lagi buat besok dijual, dirajut, dibikin buat besok dijual. Modalnya. Hari itu pulang tangan kosong karena apa? 1 dirhamnya dia sedekahkan. Istrinya tanya, kok kau pulang tangan kosong? Mana kapoknya? Mana kainnya? Yang dibuat ngerajut? Mana makanan kita? Suaminya cerita, tadi saya ketemu sama orang di pasar, berantem sampai mau bunuh-bunuhan. Nah istrinya orang solehah juga, tidak marah sama suaminya, malah suaminya itu didoakan. Alhamdulillah kau sudah bisa berbuat baik, kau bantu orang, kau damaikan orang yang berselisih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi perbuatanmu. Dia berdoakan. Akhirnya istrinya ngumpulkan bekas-bekas kapuk yang berserakan di rumahnya. Namanya orang jahit ya, mesti kan ada yang jatuh-jatuh, potongan-potongan dikumpulkan. Ya jadinya nggak bagus. Tapi ya tidak punya apa-apa hari itu kecuali itu. Dibawa sama suaminya ke pasar, keliling ke pasar nggak ada yang beli. Keliling ke pasar, tidak ada yang mau jual barangnya, nggak ada yang beli. Sampai akhirnya sedih pulang jalan, dia ketemu pedagang ikan. Sama pedagang ikan tadi ditanya, engkau ini kenapa kok sedih? Diceritakan sama dia kronologinya. Gini aja lah, itu barangmu saya beli dengan ikan busuk saya. Saya juga punya ikan busuk yang hari ini nggak laku dijual. Saya yang nggak bisa makan, kau yang nggak bisa makan. Gini aja lah, barangmu itu keterampilan tangan dari rajutan tadi saya beli dengan apa? Dengan ikan saya yang busuk. Ya sudah, diambil bawa pulang. Pulang ke rumah bawa ikannya nggak enak. Disayat ikannya, dibuka perutnya, dalamnya ternyata ada perhiasan. Entah itu mutiara atau emas. Pokoknya ada perhiasan yang mahal. Kaget bukan main dia. Ya Allah, Allah kalau sudah mau kasih rezeki. Dibawa pergi ke tempat satu orang pedagang. Ditanya, kau nih kok punya barang istimewa nih dari mana? Wong kau nih orang miskin kok. Maka dijawab orang tadi sama orang soleh tadi, ya saya dapat rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gini, ini saya beraninya menghargai dengan harga 40.000 dirham. Saya beraninya menghargai dengan harga 40.000 dirham. Tapi kau pergi ke tempat lain sajalah, insya Allah bisa dapat lebih mahal. Maka dia pergi ke tempat lain. Sampai ke tempat lain ditanya lagi pertanyaan yang sama. Kau bisa dapat barang istimewa seperti ini, dapat dari mana? Wong kau ini orang miskin. Dia bilang saya dapat rezeki daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Gini, saya bisa hargai ini dengan 80.000 dirham. Tapi karena orang ini jujur, orang ini baik, maka pedagang tadi bilang gini, kau pergi ke tempat lain saja. Maka orang tersebut pergi ke tempat lain. Sampai akhirnya ke tempat yang lain, membeli barang tersebut atau permata perhiasan yang dia temukan dengan harga bimi'ah wa ishrina alfa dirham, 120.000 dirham.
ikan busuk dari modal di bawah 1 dirham. Itu benang-benang yang gak kepake kok. 1 dirhamnya dia keluarkan tadi menyelamatkan 2 orang yang mau bunuh-bunuhan, dikembalikan sama Allah dengan apa? 120.000 dirham. Maka kemudian dia pulang ke rumahnya, dia sampaikan kepada istrinya. Tidak lama dia masih ngobrol sama istrinya, datang orang miskin, fakir miskin, minta-minta. Orang tidak punya. Memang dasarnya 2 orang ini orang yang soleh. Ketika ada orang yang minta-minta, nggak terus ngasihnya sedirham. Kata istrinya apa? Kita dikasih harta sama Allah banyak banget. Bagaimana kalau setengahnya kita sedekahkan? Setengahnya dapat 120.000 dirham. Disedekahkan setengahnya ke fakir miskin yang datang ke rumahnya. Jadi dia punya 60.000. Orang yang datang fakir miskin tadi mendapatkan 60.000. Gak pakai berpikir panjang. Buat sedekah di jalan Allah dia gak pakai berpikir panjang, dikasihkan. Karena dia tadi sudah nikmatin sedekah sedirham, menyelamatkan 2 orang yang mau bunuh-bunuhan, Pak. Dapatnya dari Allah luar biasa. Maka disedekahkan sama fakir miskin tadi. Nah, ini orang soleh ini dari Bani Israel. Maka orang fakir miskin tadi berkata, ambil, saya nggak mau. Saya bukan manusia, saya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian itu diberikan kenikmatan sama Allah karena perbuatan kalian tadi yang baik. Perbuatan seseorang tadi yang menyatukan 2 orang atau mendamaikan 2 orang yang berselisih, mau bunuh-bunuhan tidak jadi. Tidak terjadi pertumpahan darah. Karena apa? Karena dia mendamaikan 2 orang yang berselisih. Nah, ini manfaatnya. Orang yang mendamaikan 2 orang yang berselisih akan mendapatkan banyak manfaat. Apalagi kalau sampai mau bunuh-bunuhan. Nah, ini 1 dirhamnya tadi bisa menyelamatkan nyawanya orang. Ya diganjarnya sama Allah dengan ganjaran yang berlipat ganda. Tapi ini melakukannya karena Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya ikhlas. Ikhlas dalam beramal itu pentingnya luar biasa. Kalau amalan dilakukan tidak ikhlas, ya nggak akan mendapatkan apa-apa. Yang ada habaan manthura, seperti debu yang berterbangan. Seperti kisahnya orang kaya yang bangun masjid gak mau minta bantuan orang. Saya mau bangun masjid sendiri. 1 kampung nggak ada yang boleh ikut andil, nyumbang 1 dirham aja nggak boleh. Hati-hati. Nurut 1 kampung nggak ada yang berani. Setelah masjidnya dibangun, proses pembangunan, tiap kali tidur dia mimpi papan nama masjidnya dia. Masjidnya itu dikasih nama pakai namanya dia, Masjid Fulan. Papan namanya itu diganti sama malaikat. Tiap malam tidur ngimpi ketemu malaikat turun dari langit. Papan nama itu masjid yang ada namanya dia diganti dengan papan nama seorang wanita. Setiap kali bangun tidur dia panggil ajudannya, coba pergi lihat masjid yang saya bangun, namanya dirubah nggak? Wong itu dalam mimpi. Ya ajudannya pergi ke masjid ngelihat papan namanya yang masih tetap saja namanya dia. Tapi setiap malam mimpinya seperti itu. Sampai akhirnya dia bingung, coba cari di desa ini nama wanita yang bernama Fulana. Didatangkan ternyata wanita miskin. Ketika datang ke rumahnya orang kaya tadi bilang apa? Bukankah kau sudah tahu kalau saya mengharamkan siapapun ikut andil bangun masjid saya? Kok kamu malah sedekah ikut bantu bangun masjid saya? Kata wanita tadi apa? Dari mana saya punya uang buat sedekah? Uang saya buat makan sendiri sama anak-anak saya saja kekurangan kok. Kok sedekah buat bangun masjid? Nah, orang kaya ini bingung. Terus saya mimpi seperti ini, setiap hari papan nama di masjid saya dicopot, diganti dengan namamu nih. Sangkut pautmu apa? Apa yang pernah kau lakukan di masjid saya? Kata wanita tadi, saya nggak pernah ikut nyumbang. Cuma dulu saya pernah lewat di masjid Anda ketika proses pembangunan masjid. Zaman dulu kan belum ada kol, belum ada pickup. Nah, yang ngangkat batu itu pakai keledai. Nah, saya lihat ada keledai yang diikat di tiang habis ngangkat-ngangkat barang, dan tempat minumnya keledai itu ada di seberangnya. Keledainya diikat, minumannya ada di seberangnya. Keledainya ini kehausan, mau minum nggak bisa. Maka akhirnya saya dorong air yang ada di seberang itu, saya dorong sampai ke dekatnya si keledai sehingga keledai tadi bisa minum. Kata rajanya, ini loh amalmu. Kau mendekatkan air, ngasih minum hewan, dan niatmu apa? Ikhlas semata-mata karena Allah. Dan saya ketika bangun masjid niatnya apa? Pamer. Ingin dipuji saya punya masjid.
Dan amalmu yang sedikit ini justru malah mendatangkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia mimpi papan namanya masjid diganti sama malaikat, diganti namanya perempuan itu. Kenapa? Perempuan itu tadi ketika ngasih minum tidak modal, cuma dekatkan air minum, tapi melakukannya karena Allah. Yang bangun masjid melakukannya karena manusia, karena ingin dipuji sama manusia. Nah, ini salah satu keutamaan orang yang mendamaikan dua orang yang berselisih, maka dia mendapatkan banyak keuntungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, inna min mujibatil maghfirah idkhalus surur ala akhikal muslim. Di antara persyaratan untuk memperoleh ampunan dari Allah, jadi orang kalau melakukan ini insya Allah dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Memberikan kegembiraan kepada sesama muslim, nyenengke wong muslim. Idkhalus surur, itu pahalanya besar. Lihat ada orang yang sumpah kau bahagiakan, ada yang sedih mungkin karena sesuatu, kau bantu dia supaya dia tuntas daripada kesedihannya. Membahagiakan orang lain itu menyebabkan manusia mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kau bantu orang lain menuntaskan masalahnya, masalahmu dituntaskan oleh Allah. Kau nutup aibnya orang lain, aibmu ditutup oleh Allah. Imbalannya luar biasa. Idkhalus surur, gak bisa apa-apa minimal dengan apa? Dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu ada energi yang bikin manusia itu bahagia. Terkadang kita nggak bisa bantu seseorang, paling tidak kita mengucapkan yang baik. Atau terkadang kita bisa menghibur dirinya dengan sesuatu yang baik, sampai di akhirnya sesaat hilang kepenatannya, hilang kesedihannya. Itu datangkan pahala yang berlimpah dari Allah Ta'ala, semampu kita. Yang penting apa? Memasukkan kebahagiaan kepada hatinya seorang muslim. Nah, ini amalan yang istimewa, yang seharusnya jadi rutinitas kita. Jadi rutinitas kita. Kalau kita membahagiakan hambanya Allah, yang menciptakan hamba itu akan bahagiakan kita. Itu sudah kunci kehidupan. Kita membahagiakan hambanya Allah, yang menciptakan hamba tersebut akan membahagiakan kita. Ambil satu momen yang kita lakukan semata-mata karena Allah, kita bahagiakan orang lain. Kalau pas kita dapat rezeki yang lebih misalnya, biasanya kita kalau ngisi fakir miskin 5.000 paling besar. Ambil waktu, tidak harus setiap saat, semampu kita. Kita datang kepada orang yang sangat butuh, kemudian kita berikan bantuan lebih daripada itu, sehingga dia bisa menuntaskan masalahnya, dia bisa bahagia. Itu idkhalus surur. Lah kalau membahagiakan orang biasa saja, itu mendatangkan maghfirah dari Allah dan dapat pahala yang besar. Lah bagaimana kalau yang kita bahagiakan kedua orang tua kita? Itu sudah wajib jadi rutinitas kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang masukkan kesedihan ke dalam hati kedua orang tua. Wa'iyadzubillah. Tapi harusnya kita menjadi seseorang yang memasukkan kebahagiaan ke dalam hati kedua orang tua kita. Itu idkhalus surur. Nah, ini amalannya orang-orang yang soleh. Kita kalau sedikit aja memikirkan orang-orang yang soleh itu, kadang kalau ngelihat orang, ada seorang yang soleh yang kita kenal gitu ya, lalu kita kumpul sama dia, begitu mata kita natap matanya dan matanya natap kita, dia senyum sama kita langsung bahagia luar biasa. Jadi tindak tanduknya semuanya bahagia, masukkan kebahagiaan ke dalam hatinya orang. Entah itu dengan senyuman. Terkadang kita temuin orang soleh kemana-mana bawa permen, tiap ketemu anak kecil dikasih permen. Masukkan kebahagiaan ke dalam hatinya anak kecil. Anak kecil senang dikasih permen. Dan mereka nggak nganggap ini amalan yang remeh. Sayyidina Abdullah bin Umar kebiasaannya kemana-mana bawa sukar, bawa manisan. Tiap ketemu anak kecil dikasih manisan. Jadi idkhalus surur ini amalannya orang-orang besar. Apalagi di saat kita sendiri yang suntuk, kita yang sumpek. Terkadang kita punya beban, punya banyak masalah, terus mau masukkan kebahagiaan ke orang lain, kan susahnya minta ampun. Tapi justru kunci kebahagiaan kita di situ.
Ketika kita punya masalah, punya kepenatan, punya kesumpekan, nggak bahagia 1 hari 2 hari, sedih terus, bahagiakan orang lain, kau akan dibikin bahagia sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan terkadang kita itu sumpek, suntuk, sedih karena permasalahan-permasalahan yang tidak ada manfaatnya. Karena permasalahan-permasalahan bukan permasalahan yang besar, permasalahan-permasalahan yang kadang tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya, jadikan kita orang down, jatuh, sedih. Hingga dulu ada satu orang yang bijaksana, ahli hikmah. Orang ahli hikmah ini pernah didatengin sama orang ngeluh, saya ini sumpek, berapa hari ini sumpek, kepala pusing, sedih, suntuk. Sama orang ahli hikmah yang orang saleh ini ditanya, kau itu dulu datang ke dunia bawa masalah-masalahmu ini enggak? Yang bikin kau sumpek ini, masalah-masalah ini, dulu waktu kau datang ke dunia kau bawa ini enggak? Ya enggak. Setiap orang itu kalau lahir kan yuladu ala fitrah, lahir dalam keadaan suci. Kok bawa masalah? Kenal sama masalah saja tidak. Jadi dulu kau datang ke dunia enggak bawa masalah-masalah ini? Ya enggak. Dan nanti kalau kau meninggalkan dunia ini, akan kau bawa enggak masalah-masalahmu ini yang bikin kau sumpek, bikin kau sedih? Ya enggak. Masa mati bawa masalah? Maka kata orang soleh tadi, subhanallah, kau itu datang ke dunia ndak bawa masalah-masalah yang bikin kau sumpek, dan nanti kau meninggalkan dunia pun nggak mau bawa masalah ini. Lah kau habiskan saat ini umurmu, kau habiskan pemikiranmu, perhatianmu kepada masalah-masalah yang tidak kau bawa waktu kau datang ke dunia, dan tidak akan kau bawa kelak ketika kau meninggalkan dunia. Berarti kan ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Kau datang tidak bawa ini, pergi nanti juga nggak bawa ini, kau tinggalkan. Lah kenapa kau habiskan seluruh energimu, perhatianmu hanya karena permasalahan-permasalahan seperti ini yang bikin kau sedih? Nah kadang kita suntuk, sedih semua hanya karena perkara-perkara yang sebetulnya tidak bermanfaat. Justru kita malah nggak sedih dengan permasalahan-permasalahan yang itu lebih jauh bermanfaat bagi kita. Jadi kebalik-balik. Jadi amalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau bisa setiap pagi kita lakukan. Ada 2 orang yang berselisih, kita jadikan mendamaikan mereka sebagai sodakoh daripada apa? Daripada persendian kita. Ada kotoran di jalan, ada sesuatu yang ganggu di jalan, kita minggirkan. Niatkan apa? Mengikuti sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan ke masjid, kalau tidak bisa ya ambil jalan ke masjid. Kalau tidak bisa lagi ambil salah satu amalan daripada yang disebutkan Nabi tadi apa? Wal kalimatut thayyib, ucapan yang baik. Lalu ketemu sama orang ucap yang baik, dan gunakan lisan untuk ucapan-ucapan yang baik. Dan amal-amal yang tadi disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man arada fadlal abidin, dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, man arada fadlal abidin, barang siapa yang ingin mendapatkan karunia seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang ahli dalam beribadah, fal yuslih bainan nas, maka hendaknya dia mendamaikan orang yang berselisih, atau juga menebarkan kedamaian di antara manusia. Wala yuqi'a bainahumul adawah wal baghdha, tidak membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Jadi kalau datang atau dirinya berada di suatu tempat, maka dia menjadi pendamai, menebarkan kedamaian. Ya, kalau ada orang yang berselisih, dia damaikan. Bukan orang yang malah justru menebar permusuhan, menebar atau menyulut api permusuhan, tapi dia mendamaikan. Nah itu kalau mau dapat keutamaan yang Allah berikan kepada ahli ibadah, kepada orang-orang yang ahli dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara amalannya apa? Mendamaikan atau menebarkan kedamaian, dan tidak menjadi seseorang yang menyulut permusuhan. Dan Nabi SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa agama ini siapapun yang masuk Islam dipersaudarakan sama Nabi Muhammad. Belum lagi ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, mereka satu sama lain sudah bersaudara di bawah ajaran Islam, tapi Nabi persaudarakan lagi antara orang-orang Muhajir dan orang-orang Ansor. Nah, kenapa Islam zaman dahulu kuatnya luar biasa?
Karena Islam di zamannya Rasulullah, di zamannya para sahabat nggak mudah dipecah belah. Karena satu dengan yang lain berpegang teguh kepada firman-Nya Allah. Jangan sampai kalian bercerai-berai. Kalau ada yang berselisih, mereka langsung mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih, dan mereka berpegang teguh kepada sabdanya Nabi Muhammad. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Muslim itu dengan muslim yang lain seperti satu bangunan, mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Semuanya dipegang sama mereka. Akhirnya apa? Nggak gampang dipecah belah. Sehingga umat Islam kuat, nggak mudah dipecah belah. Satu sama yang lain saling membantu, punya sifat itsar. Kalau orang itu nggak punya kecintaan kepada saudaranya, nggak mungkin bisa itsar. Itsar itu apa? Mendahulukan orang lain ketimbang dirinya, walaupun dirinya itu butuh. Walau kana bihim khasasah. Hari ini kenapa kita nggak bisa itsar seperti itsarnya para sahabat Nabi? Karena kecintaan kita satu dengan yang lain sudah mulai punah, sudah mulai sirna. Mencintai satu sama yang lain tidak seperti cintanya para sahabat. Makanya kita nggak bisa itsar. Kalau sahabatnya Nabi punya sifat itsarnya luar biasa. Mau mati saja bisa mendahulukan orang lain. Mau meninggal dunia kehausan, mau dikasih air minum, sebelahnya ada yang merintih. Maka dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sudah nggak bisa bicara, masih memberikan isyarat kepada yang mau memberikan air, berikan kepada saudara saya. Memberikan isyarat, ini saudara saya yang sebelah saya lebih butuh. Padahal sudah mau meninggal dunia, masih bisa mendahulukan orang lain. Karena apa? Cinta satu dengan yang lainnya. Karena apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Tidak ada satu kebaikan yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi Muhammad kecuali mereka bergegas melakukannya, ingin menjadi orang pertama yang mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kuat. Jadilah mereka orang-orang yang kuat. Jadi dalam hadis ini kita diajarkan keutamaan mendamaikan orang yang sedang bermusuhan, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Maka sebagai seorang umat Islam semampunya, kalau kita melihat ada yang berselisih, kita semampu kita mendamaikan mereka. Selain kita berusaha mendamaikan mereka, kita juga berdoa kepada Allah supaya mereka didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menjadi orang yang justru malah memecah belah. Terkadang kita akan ketemu sama orang yang beda paham sama kita, tapi sama muslimnya. Kalau beda paham sama muslimnya, apa terus kita harus pecah, harus bermusuhan? Ya jangan. Wong dia Tuhannya juga Allah, dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, dia saudaramu. Maka kalau dia salah, nasihatin. Kalau dia melakukan sesuatu yang nggak benar, tegur dengan cara yang baik. Ajak dia ke pintunya Allah Subhanahu wa taala, bukan dimusuhin, bukan disalahkan. Nabi Muhammad tuh dulu ketemu bukan sama muslimnya, ketemunya sama kafir, ketemunya sama musyrik, ketemunya sama orang yang nggak kenal sama Allah dan musuhin Nabi Muhammad SAW, tapi tetap didakwahi sama Nabi Muhammad, nggak dicaci maki. Gak malah dimusuhin sama Nabi, enggak. Nabi berdakwah. Justru ketika Nabi itu disakitin sama orang-orang Taif, malaikat menawarkan membinasakan penduduk Taif. Udah gunung yang besar itu mau digunakan sama malaikat untuk binasakan penduduk Taif. Nabi Muhammad malah berharap apa? Keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Nah, kita kalau ketemu sama orang yang berbeda, ya jangan dimusuhin. Karena apa? Mereka saudara kita. Gak bisa bersatu dalam perbedaannya, masih bisa bersatu dalam hal yang sama yang lainnya. Gak perlu kita sampai bermusuhan atau sampai justru malah bertikai atau sampai berantem. Yang sudah pasti itu gak diridhai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perpecahan, menjauhkan kita dari permusuhan, dan semoga apa yang kita dengar dari sabda-sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.